Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, daimil ifdali azimin nawal, al-mun'im bila zawal, al-mubdi' bila mithal, walladhi juduhu daim walam yazal hattal. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin, maula Bilal, al-badril mutalal, sallallahu alaihi wa ala alihi khair sahbin wa al. Amma ba'd, ayyuhal ashab wal ahbab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di antaranya adalah berjumpa dengan bulan-bulannya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan kita berjumpa dengan bulannya yang mulia, berjumpa dengan waktu-waktu yang mulia, bermakna bahwa Allah mengharapkan kemuliaan dalam diri kita. Seringkali di 11 bulan lamanya kita senantiasa melupakan Allah, jauh dari Allah, mudah menyalahkan orang lain. Bahkan seringkali pula kita menisbatkan kesalahan itu murni dari syaitan. Namun dengan beradanya kita di bulan Ramadan, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya bulan Ramadan sebagai pengingat bagi kita bahwa setiap kesalahan manusia tidak semuanya bersumber dari syaitan. Bisa jadi sumbernya adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan-syaitan tersebut di bulan Ramadan, sehingga kita tidak bisa menyalahkan yang lain kecuali diri kita sendiri. Ayyuhal ashab wal akhbab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara poin terpenting dalam ayat tersebut bahwasannya menghidupkan malam hari ketika di luar bulan Ramadan merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang menghidupkan malam-malam harinya dengan beribadah. Terlebih-lebih ketika kita berada di bulan Ramadan. Yang jelas, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia di antara 11 bulan yang lain. Maka daripada itu, ikhwan, ashabi wa ahbabi, ada beberapa hal yang dianjurkan dan bisa kita laksanakan bersama ketika kita berada di malam-malam bulan Ramadan. Yang pertama adalah qiyamul lail. Ayyuhal ashab wal ahbab, qiyamul lail merupakan amalan yang sangat istimewa. Sebab dikatakan oleh para ulama, jikalau kita ingin berdialog dengan Allah, jikalau kita ingin berbincang dan berkomunikasi dengan Allah, maka perbanyaklah sholatmu. Dan jikalau kita ingin diajak komunikasi dengan Allah, maka memperbanyaklah ngajimu. Qiyamul lail bisa diisi dengan banyak hal. Bisa diisi dengan melaksanakan sholat tarawih, sebagaimana dalam riwayat Sahih Bukhari dikatakan Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang mengisi dengan sholat tarawih imanan, dalam keadaan beriman, wahtisaban, dan penuh dengan pengakuan introspeksi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga bisa juga kita isi selain dengan sholat, kita isi dengan mengkaji Al-Quran. Perlu kita ketahui bersama ma'asyiral ikhwan, ashabi wa ahbabi rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasannya Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang sangat dermawan. Dan ketika berada di bulan Ramadan, beliau lebih dermawan daripada bulan-bulan yang lainnya. Kapan itu? Ketika malaikat Jibril menghampiri Rasulullah setiap malam di malam-malam bulan Ramadan. Bahkan dikatakan oleh Abu Yazid Ali bin Abbas Al-Maliki dan para ulama yang lain bahwasannya dalam hadis tersebut merupakan fadilah
untuk senantiasa berkumpul dengan orang soleh. Sebab berkumpul dengan orang soleh akan menambah power dan semangat kita dalam melakukan amal ibadah. Kita di bulan Ramadan bisa melakukan qiyamul lail, bisa melakukan mengkaji Al-Quran, dan juga lebih afdolnya ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh sehingga qiyamul lail kita lebih maksimal dan mengkaji Al-Quran kita juga lebih maksimal. Jangan samakan malam-malam kita yang berada di 11 bulan hari selain Ramadan ini seperti bulan Ramadan, berbeda. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadits qudsi dikatakan, Allah turun memandang seorang hambanya di sepertiga malam, dan Allah mencari manakah yang beristighfar maka akan aku ampuni, manakah yang bertobat maka aku berikan taubat. Maka khususnya bulan Ramadan, Allah berikan itu semua lebih-lebih dari bulan-bulan biasanya. Maka daripada itu, ikhwani, ashabi wa ahbabi, ayo kita hidupkan malam-malam bulan Ramadan. Mari berlelah-lelah, mari bercapek-capek demi kemenangan yang kita gapai di akhirat. Ramadan hanyalah sebulan. Ramadan ayyamam ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung, terbatas. Jangan sampai kalah kita dengan hawa nafsu kita. Mari kita semangat. Mari kita tingkatkan kualitas kita khususnya pada malam-malam bulan Ramadan. Yang terakhir saya ingin mengutip kalam dari Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. La tahzan birahiri Ramadan. Janganlah engkau sedih sebab Ramadan pergi. Tetapi wahzan, sedihlah. Indama ya'udu Ramadan. Tatkala Ramadan kembali, wa anta rahil, sedangkan engkau yang pergi. Sedihlah ketika Ramadan datang lagi tapi engkau sudah tidak ada. Engkau sudah kembali kepada Allah. Maka daripada itu, marilah kita manfaatkan momen Ramadan kita ini dengan semaksimal mungkin. Kita tingkatkan qiyamul lail kita. Kita hidupkan malam-malamnya. Siang kita jadikan ibadah, malam pun juga kita jadikan ibadah. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.